langsung berbincang. Dan selain juga Mas Ihsanuddin Nursi, di ujung telepon ada Pak Rizal Ramli. Selamat malam Pak Rizal Ramli. Selamat malam, Adi. Ya, saya mau ke Bang In dulu. Ya. Kalau ini semua orang, pertanyaan dasar semua orang adalah, ini kan kasus sudah 10 tahun lalu. Ya. Kemudian terungkap sekarang. Nah, orang mungkin agak sedikit lupa ya, apa sih yang menjadi dispute-nya dan apa yang menjadi dugaan kesalahan dari Hadi Purnomo? Pertama, dispute-nya itu terletak pada dua hal. Yang satu dianggap kerugian yang terjadi sudah diatur oleh undang-undang, kerugian yang terjadi pada BCA, sementara KPK bilang enggak karena sudah lewat waktu. Kerugian yang di-cover, yang dicakup dalam itu adalah selama 5 tahun. Tax loss carry forward itu berlaku 98 sampai dengan 2003. Sementara keberatan terjadi pada 2004. Itu posisi kata kuncinya di situ. Yang kedua adalah persoalan transaksi jual beli antara BCA sama BPPN. Apakah itu merupakan piutang, gitu ya, atau merupakan pendapatan posisi? Kalau dianggap ke BPPN, kan kami nggak terima apa-apa posisinya. Padahal itu bagian dari kompensasi dari kerugian. Itu dispute-nya di situ. Jadi dua perselisihan ini yang mengakibatkan Purnomo dianggap sebagai menyalahgunakan kewenangan sehingga memberi keuntungan kepada pihak BCA. Itu menurut KPK. Nah, sekarang persoalan pokoknya menjadi begini, kata kuncinya. Bagaimana kita melihat 7,81 triliun hangus sebenarnya pada 2003, kemudian BCA baru memanfaatkannya pada Juni 2004 sebesar 5,77 berdasarkan transaksi jual beli dengan BPPN atas utang-utang macetnya yang saya sebut sebagai AIDA. Aset yang diambil alih oleh BPPN, diserahkan BPPN. Saya menyebut dalam perbankan namanya AIDA. Aset yang diambil alih, dilepas posisinya. Nah, itu yang kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah BCA berargumentasi. Saya kan belum menggunakan kompensasi sebesar 7,81. Yang diambil oleh BPPN pun baru ke 5,77. Bahkan sebenarnya kami masih punya hak sebesar 2,04 triliun gitu posisinya. Buat saya bukan soal itu. Buat saya adalah soal kenapa pada posisi sebelum jatuh tempo pada 2003 dia tidak memanfaatkan itu posisinya. Itu kata kuncinya sebenarnya. Sehingga akhirnya KPK berpendapat, loh ini kan sudah lewat waktu. Tax loss carry forward-nya, kerugian pajak karena kerugian itu kan sudah lewat waktu, jadi memang tidak bisa dimanfaatkan. Sebenarnya agak aneh juga ketika sudah jatuh tempo 2003, kemudian Pak Hadi Purnomo pada saat itu 2004 justru mengabulkan keberatan itu pada Juli 2004. Sudah hampir setahun yang lalu ya jatuh tempo ya. Satu tahun persis. Itu juga sebenarnya suatu keanehan juga kalau dilihat agak di sini posisinya menjadi begini. Entah kenapa, entah pertimbangan apa, memang kewenangannya ada pada Hadi Purnomo. Kewenangan itu untuk memberikan apakah memang keberatan itu diterima atau tidak diterima, itu tergantung pada Dirjen Pajak. Tetapi sesungguhnya dia akan mempengaruhi kebijakan fiskal secara menyeluruh, sehingga akhirnya harus tahu juga Menteri Keuangannya. Makanya orang bertanya, Pak Budiono tahu apa nggak sebagai Menteri Keuangan saat itu? Nah, ternyata kalau dilihat dari jawaban yang muncul, Pak Budiono tidak tahu, tidak mengerti katanya. Mungkin nggak tidak tahu Menteri Keuangan saat itu? Kalau jumlahnya transaksinya triliun tidak mungkin. Transaksinya itu triliun ya. Artinya tax loss carry forward-nya jumlahnya triliun dan itu memberikan pendapatan ratusan miliar bagi negara. Jadi mestinya nggak bisa tidak tahu. Signifikan tidak tahu ya. Dalam bahasa Kongan namanya signifikan dan material istilahnya. Lalu pertanyaannya apa nih kira-kira? Padahal kan Dirjen PPH-nya pada saat itu sudah menolak keberatan dalam selang 1 hari. Kira-kira ada apa di sini? Mungkin apakah memang karena hubungan personal atau memang karena ada yang diterima dari pihak Hadi Purnomo? Kalau Anda melihatnya seperti saya tidak argumen yang bisa kita bangun ada dua. Argumen pertama adalah argumen perundang-undangan. Argumen perundang-undangan adalah memang diatur oleh undang-undang tentang tax loss carry forward. Anda rugi 29,2 triliun sehingga Anda bisa di-cover oleh pemerintah pada kerugian itu dan kemudian tercicil dengan baik sehingga akhirnya pada posisi yang belum dimanfaatkan sebesar 7,81 lalu dari 7,81 dimanfaatkan sudah lewat waktu 5,77. Nah, dianggap oleh Dirjen Pajak saat itu oleh Direktur PPH minimal waktu itu sebagai sebuah pendapatan, sebagai piutang, sebagai pendapatan. Harus ada pajaknya di situ. Di situ kuncinya lagi balik. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada juru bicara KPK Mas Johan Budi. Selamat malam Mas Johan. Udah jam. Halo Mas Johan. Halo ya, selamat malam. Ya. Ardi dan Anggi. Mas Johan, ini ada pertanyaan semua orang. Ini kan kasus sudah hampir lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian baru diungkap dan terungkap saat ini. Nah, orang kemudian bertanya, kapan sih proses penyelidikan itu dimulai? Jadi gini ya, mostly kebanyakan dari kasus
tindak pidana korupsi yang di luar OTT itu kan memang kejadiannya selalu peristiwanya itu selalu membelakangi 3-4 tahun, bahkan bisa lebih dari 5 atau 7 tahun ya, seperti kasus-kasus yang lain. Nah, kasus ini memang terjadi pada tahun 2003 ya, tapi pengaduan yang masuk ke KPK berkaitan ini sekitar tahun 2012 ya. Dari hasil pengaduan itu kemudian KPK melakukan telaah lebih lanjut dan akhirnya dinaikkan ke proses penyelidikan ya. Dan secara intensif permintaan keterangan ya itu dilakukan mungkin 4 bulan terakhir ya, baik kepada Pak Adi Purnomo, kemudian juga pada pihak-pihak yang lain ya, yang kemudian ada gelar perkara bahkan sampai 4 kali kalau nggak salah dalam kurun waktu 4 bulan terakhir itu. Dan pekan lalu gelar perkara itu kemudian disimpulkan baik oleh penyidik maupun oleh pimpinan KPK bahwa telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup ya, yang kemudian disimpulkan bahwa dalam kaitan dengan pengajuan permohonan keberatan pajak yang disampaikan oleh PT Bank Sentral Asia pada tahun 2003-2004 itu telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak waktu itu, dan kemudian ditetapkanlah HP selaku Dirjen Pajak waktu itu menjadi tersangka, dan kemarin hari Senin diumumkan secara langsung oleh Ketua KPK ya. Jadi itu ceritanya. Mas Johan, itu 2003 atau 2004? Karena kalau 2003 tampaknya belum jatuh tempo itu. 2003-2004. Jadi 2003 pengajuannya, kemudian kan ada batas sehari sebelum ya, batas itu bulan Juni 2003 kalau nggak salah. Kemudian 2004 itu ada Juni 2004, kemudian Dirjen Pajak waktu itu yang diusulkan seharusnya ditolak oleh Dirjen Pajak 2004 Juni itu permohonan itu dikabulkan ya. Ya, Mas Johan, tadi Mas Nursi menjelaskan untuk keputusan sebesar ini sudah seyogyanya Menteri Keuangan saat itu yang mana adalah Pak Budiono mengetahui hal ini ya, Mas Nursi ya. Nah, apakah ada kemungkinan nanti KPK juga akan memeriksa Pak Bud terkait kasus ini? Ya, nanti tergantung dari proses pengembangan ya, seperti apa. Saya kira terlalu dini kalau kita menyimpulkan bahwa si A atau si B ikut terlibat ya. Tapi yang pasti setiap menangani perkara kalau di KPK itu pasti ada pengembangan ya, di dalam proses penyidikan itu. Apakah nanti dalam proses pengembangan penyidikan itu kemudian disimpulkan bahwa Menteri Keuangan waktu itu mengetahui soal ini, ya tentu bisa dimintai keterangan juga Menteri Keuangan waktu itu. Tapi terlalu dini saya kira kalau hari ini kita sudah menyimpulkan itu. Nanti kita tunggu aja proses yang dilakukan oleh penyidik KPK. Tentu memeriksa seseorang kan berdasarkan kebutuhan ya, terkait dengan penanganan perkara, dan yang tahu soal itu tentu lebih tahu penyidik KPK yang menangani perkara itu dibanding pihak luar. Ya, kita ke Pak Rizal Ramli. Pak Rizal masih bergabung bersama kami? Ya, Ardi. Ya, bagaimana Anda melihat kasus yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun ini, Pak Rizal? Saya memang agak kaget karena kasus ini sudah sangat terlalu lama. Tapi dilihat dari pemberitaan yang ada, saya kira BPK cukup punya alasan untuk melakukan tindakan. Hanya saja, kok timingnya persis banget seminggu setelah BPK mengeluarkan hasil auditnya bahwa penambahan suntikan dana oleh LPS kepada Bank Mutiara itu tidak sulit dibenarkan. Yang kedua juga sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah, BPK juga melaporkan dan menyimpulkan bahwa memang penyaluran kredit bailout Bank Senturi banyak masalah dan tidak bisa dibenarkan. Anda melihat ada apa di sini, Pak Rizal? Iya, kok koinsiden banget timingnya. Saya sih percaya Mas Johan katakan udah 4 bulan terakhir dilakukan penyidikan, tetapi tetap menimbulkan pertanyaan, ada apa nih? Begitu Senturi mau disentuh bos-bosnya, langsung ada, ya kan, kasus-kasus seperti ini. Nah, yang kedua memang soal
Pak Adi Purnomo kurang canggih aja. Pak Budiono sebagai Menteri Keuangan, dia bikin peraturan khusus. Sehingga Bank Mandiri yang harus go public, yang harusnya setelah asetnya dilakukan revaluasi harus bayar pajak, Budiono bikin peraturan supaya khusus, ya kan, bahwa itu tidak perlu bayar pajak. Nah, setelah Bank Mandiri lolos untuk persyaratan go public, dia ubah lagi peraturannya. Jadi Pak Budiono jauh lebih canggih dalam mengubah-ubah peraturan supaya kelihatan sesuai dengan prosedur, termasuk di dalam kasus pajak Bank Mandiri maupun kasus Bank Senturi, dibandingkan Adi Purnomo yang kelihatan sama sekali tidak canggih gitu. Apa yang sudah diputuskan pada level direktur, dia main batalkan saja tanpa argumen yang jelas kecuali sebuah nota. Baik. Nanti kita juga akan minta tanggapan dari Mas Johan. Tadi Pak Rizal mengatakan bahwa ini hanya beberapa waktu ya selang BWK mengatakan bahwa bailout Senturi atau Bank Mutiara itu ada kesalahan di sana. Kita lanjutkan usai jeda saat lagi di Kabar Petang.